warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryadi Indra Wijaya, NIM 182504113, jurusan Pendidikan Teknik Elektronika, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Makassar. Baik, di sini saya akan menjelaskan simulasi PLC menggunakan software FX Trainer dari Mitsubishi. Di sini adalah job sheet buku panduan untuk memulai praktik ini. Kemudian kita ke langkah kerja. Kita disuruh untuk pilih A3 Let's Play Little pada software A3 Play Little. Kemudian kita disuruh untuk membuat leader diagram pada software tersebut. Kemudian kita mengamati panel input dan output serta panel simulasi. Baik, kita akan menggambar leader diagram ini. Baik, saya sudah menggambar leader diagram pada aplikasi, di mana input X24 itu yaitu switch 1 dan output Y1 itu compare forward. Di sini saya belum men-on-kan switch 1 atau X24. Kemudian Y1 itu juga belum bergerak karena arus listrik itu belum terlewatkan di sini, masih terputus. Kemudian jika saya men-on-kan X24, maka arus listrik itu akan terhubung ke Y1 dan Y1 itu akan bergerak. Kemudian kita melangkah ke tugas. Di sini kita disuruh buat leader diagram untuk menggerakkan Y2, compare Y1 dan Y0. Kemudian diamati input, output, dan analisa kerjanya. Kemudian yang kedua itu buat leader diagram di mana saat Y1 dan Y0 bekerja. Ini artinya Y1 dan Y0 itu aktif, Y2 bekerja mendorong barang dari Y1 ke dalam kotak box. Kemudian sama diamati input outputnya. Langsung saja kita buat leader diagramnya. Baik, ini adalah leader diagram yang saya buat, dimana jika saya on kan, maka arus listrik itu mengalir ke Y1, maka Y1 itu akan bergerak. Y1 akan bergerak. Kemudian arus listrik itu tidak langsung ke T0 itu karena dia masih terputus. Dia ke T1 dulu. Karena di sini arus listriknya terhubung. Kemudian jika sudah mencapai 20 detik, maka jika sudah mencapai 20 detik itu, maka T0 akan hidup, seklernya ini akan hidup. Kemudian Y0 itu akan bergerak, dan jika barang yang diantar, barang yang Y0 kasih ke Y1 itu dideteksi oleh sensor atau X0, maka X0 yang di sini akan putus dan aliran listrik pada Y1 akan berhenti. Kemudian Y1 ini akan berhenti bergerak. Kemudian jika Y1 X0 ini terputus, maka X0 yang di sini akan hidup. Kemudian dia akan
menghidupkan T1 kembali apabila sudah mencukupi 10 detik. Kemudian jika barang yang diantar oleh Y0 itu mencapai X0, maka Y2 itu akan mendorongnya ke box. Begitulah cara kerjanya. Kemudian kita selesai pada tugas yang pertama. Kita ke gerbang logika. Kita disuruh pilih B1 basic I/O program pada software. Bagian B basic I/O program. Kemudian kita disuruh menggambar leader diagram seperti ini, dan kemudian kita mengamati juga output dan inputnya. Baik, kita langsung saja membuat leader diagram ini. Baik, kita sudah membuat leader diagramnya. Di sini pada gerbang N X25 dengan X24 itu adalah sebagai input, kemudian Y0 itu sebagai output. Dimana jika saya menghidupkan saklar 24, maka Y0 itu belum masih dalam keadaan 0, karena Y5 ini belum terhubung dengan arus listrik, dia terputus di sini X25. Begitupun sebaliknya, jika saya menghidupkan X25, maka Y0 itu akan tetap 0, akan low atau 0, karena dia terputus pada X24. Kemudian jika saya menghidupkan semuanya, dalam artian itu X24 dengan X25 itu dalam keadaan 11 atau high, maka output keluaran dari 0 itu akan menjadi high atau 1, maka lampu operating akan menyala. Kemudian pada ini adalah gerbang OR, dimana jika saya tindih salah satu dari X20 atau X21, maka outputnya itu akan berubah menjadi 1. Kita coba pada X20, maka output dari Y1 itu menghasilkan 1 dan lampu stop itu akan menyala. Kemudian kita coba tekan X2 itu, maka outputnya berubah juga menjadi 1 dan lampu stop itu akan menyala. Kemudian yang ketiga ini output Y2 itu mendapat nilai 1 atau high karena dia sudah teraliri arus listrik. Ini adalah gerbang NOT, dimana jika gerbang ini sering digunakan untuk men-off-kan suatu program atau suatu rangkaian. Di sini jika saya tekan pada X22, maka outputnya akan berubah jadi 0, maka lampu error akan mati. Kemudian kita melangkah ke selanjutnya. Pada tugas kedua ini, yaitu gerbang logika, kita disuruh membuat leader diagram gerbang logika NAND, NOR,
XOR dan XNOR. Kita langsung mulai saja. Kita mulai pada gerbang NAND. Kita akan membuat leader diagramnya. Ini adalah gerbang NAND. Kita akan membuatnya. Ini adalah gerbang NAND. Jika kita akan mensimulasikannya, jika X4 dengan X5 itu hasilnya 0 atau low semua, maka hasil dari outputnya itu adalah 1, maka Y0 itu akan bernilai 1 dan lampu operating akan menyala. Begitupun sebaliknya, apabila X24 itu, saklar 24 itu kita off kan, kemudian saklar 25 itu kita hidupkan, maka lampu akan outputnya itu akan bernilai 1 karena arus listrik itu akan mengalir pada X24, kemudian lampu operating itu masih menyala. Begitupun sebaliknya juga, apabila kita nyalakan pada X24 saja, kemudian kita off-kan pada lampu 25, kita off-kan pada X25, maka X24 itu akan tertutup, dia tidak mengaliri arus listrik, tetapi X25 tetap mengaliri arus listrik, maka hasil outputnya itu tetap 1 dan lampu Y0 itu akan menyala. Tetapi apabila kita menghidupkan semua, X24 dengan X25 itu kita beri nilai 1, maka leader diagram pada X24 dengan X25 ini dia memutus aliran listrik. Kita melangkah ke gerbang NOR. Ini dia akan baik, gerbang NOR ini dia akan hidup apabila kedua inputnya itu bernilai 0 dan akan bernilai 0, outputnya akan bernilai 0 apabila salah satu dari inputnya atau kedua inputnya itu bernilai 1. Di sini pada saat X24 dengan X25 itu bernilai 0, maka arus listrik itu terhubung dengan Y0, maka nilai dari Y0 itu sama dengan 1. Lampu dari Y0 itu akan menyala apabila kita menghidupkan salah satu saklar, baik itu X24, dia akan terputus pada saklar X24. Begitupun juga sebaliknya, apabila kita menghidupkan saklar X25, maka arus listrik itu akan terputus pada X25. Kemudian jika kita menyalakan kedua-duanya, maka arus itu terputus mulai dari X24, tidak mengalir ke X25. Kita menuju ke gerbang selanjutnya, yaitu XOR. Ini adalah gerbang XOR. Apabila kita matikan semua saklar X24 dengan X25, maka arus listrik itu tidak akan mengalir pada output. Kemudian apabila kita hidupkan salah satu dari saklar ini, maka arus listrik itu akan mengalir pada output.
dia mengalirnya di sini. X24 itu akan mengalir ke X25, kemudian mengarah ke Y0. Y0 akan menyala. Kemudian begitupun sebaliknya, jika kita menghidupkan saklar X25, maka arus listrik itu akan mengalir pada X25 ke X24 itu, kemudian mengarah pada output. Kemudian output itu masih bernilai 1. Apabila kita menghidupkan semuanya, maka output itu akan arus listrik itu tidak akan mengalir pada output, karena arus listrik itu tertahan pada di sini X25 dengan X24. Kita beralih ke XNOR. Pada XNOR ini, apabila output inputnya itu bernilai 00 atau bernilai 11, maka output yang dihasilkan itu bernilai juga 1. Kita lihat pada X24 dengan X25 ini. Jika X24 X25 ini bernilai 0, inputnya bernilai 0, maka dia terhubung arus listriknya di sini. Kemudian mengarah ke output itu akan hasilnya 1 atau high. Kemudian jika kita menghidupkan semuanya, maka output arus listrik itu tetap mengalir pada output, yaitu Y0. Y0 ini akan bernilai 1. Apabila salah satu dari saklar X4 atau X5 kita matikan, maka output dari Y0 ini akan bernilai 0 atau low, maka lampu operating akan mati. Begitupun sebaliknya, jika kita mematikan X25, maka lampu Y0 tetap akan bernilai 0. Kemudian kita disuruh buat leader diagram dari simulasi secara manual menggunakan operating switch, di mana yang pertama itu ketika proses dimulai, maka operating akan menyala, lampu operating akan menyala. Kemudian terjadi error atau SW ditekan, maka lampu error akan menyala dan lampu operating masih tetap menyala. Berarti lampu error menyala, tapi lampu operating itu juga masih menyala. Kemudian pada poin ketiga itu, ketika lampu stop atau PB ditekan menyala, maka lampu operating akan mati dan lampu error masih tetap menyala. Di sini kita disuruh menggunakan semua gerbang logika dasar PLC, baik itu AND, OR maupun NOT. Baik, saya akan membuatnya. Baik, saya telah membuat leader diagramnya. Di sini jika jika pertama-tama output pada Y0 ini akan hidup, lampu operating akan hidup. Di sini lampu operating akan hidup. Kemudian arus listriknya itu mengalir pada di sini X24, kemudian mengarah ke sini sampai ke output Y0. Kemudian jika kita menghidupkan saklar pada X24, maka lampu error menyala, tetapi lampu operating masih juga menyala. Kita coba. Maaf. Jika kita menghidupkan pada lampu
pada saklar X24 ini, maka lampu error akan menyala, operating system juga menyala. Kita coba. Begini, dia error tetap menyala, tetapi operating system juga menyala. Baik, kemudian harus kemudian yang kedua itu ketika lampu stop PB ditekan menyala, maka lampu operating akan mati dan lampu error masih tetap menyala. Kita akan cobanya. PB1 itu X20 itu kita akan tekan, kemudian hasilnya itu akan lampu stop menyala, lampu error menyala, dan lampu operating akan mati. Kita coba. Begini, lampu error, lampu arus listrik pada Y0 ini akan terputus pada X20 ini jika kita menekan tombol X20. Itulah tadi tugas yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.